sesat melintas gambar ibuku sewaktu berteduh. Kembali sayupku dengan namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama berteduh memuji Tuhan yang dengan namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Halo anak-anak semua, anak kelas 3 Star, kelas 3 Moon, dan kelas 3 Sun. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan kalau semuanya sehat ya. Nah, Bapak kangen banget nih sama anak-anak kelas 3 semua ya. Untuk mengobati kerinduan Bapak pada anak-anak, Bapak membuat video pembelajaran ya. Nah, sehingga anak-anak bisa melihat ya Bapak kayak gimana sih sekarang ya. Walaupun Bapak nggak bisa melihat anak-anak kondisinya sekarang bagaimana ya, harapan Bapak anak-anak semuanya sehat ya, tidak ada yang sakit ya, sampai wabah corona ini selesai ya. Oke, nah di video pembelajaran kali ini ya, jadi nanti anak-anak akan belajar bersama ya. Nah, Bapak minta tolong anak-anak untuk mempersiapkan bukunya ya. Buku agama kelas 3-nya. Yuk, yang belum mempersiapkan silakan diambil dulu bukunya ya. Yang masih ada di lokernya atau di meja belajarnya. Ayo diambil dulu ya. Diambil terus disiapkan ya, beserta dengan alat tulisnya boleh ya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, yuk. Mari kita lipat tangan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita satukan hati kita dengan berdoa Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Fransiskus Assisi, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke anak-anak, setelah kita selesai berdoa, nah sekarang saatnya kita belajar. Tadi Bapak sudah minta anak-anak untuk mempersiapkan bukunya. Oke, sekarang kalau sudah, anak-anak boleh buka bukunya halaman 100
14 ya, halaman 114 ya. Kita masuk pada bab melestarikan lingkungan alam ya. Sebelumnya, materi sebelumnya kita udah belajar di bab 16 yaitu tentang pemimpin masyarakat. Nah, anak-anak sudah tahu ya bahwa dalam masyarakat ada yang namanya seorang pemimpin, mulai dari negara ya, terus provinsi, terus kecamatan ya, sampai dengan RT RW ya. Nah, itu sudah dibahas di bab sebelumnya. Terus setelah kita belajar bab 16, kita belajar ke bab 17 yaitu tentang tradisi masyarakat ya, dan bahwa dalam masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang sering dilakukan ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada bab terakhir ya, di bab 18. Nah, yaitu melestarikan lingkungan alam. Nah, Bapak akan mulai pada pertanyaan mendasar. Nah, mengapa sih kita harus melestarikan lingkungan alam? Ada yang tahu nggak kira-kira mengapa kita harus melestarikan lingkungan alam? Apa? Oke. Apalagi? Siapa yang mau menjawab tuh? Oke, ya bagus kalau ada yang bisa menjawab. Ya. Nah, mengapa kita harus melestarikan lingkungan alam? Nah, anak-anak sekarang bayangkan deh. Bayangkan kalau di dunia ini ya tidak ada pohon. Apa yang akan terjadi? Manusia apakah bisa hidup? Bisa nggak? Bisa. Tidak bisa ya. Jadi manusia itu tidak bisa hidup tanpa pohon. Mengapa Bapak mengatakan seperti itu? Karena pohon adalah salah satu ya tumbuhan yang memberikan asupan oksigen kepada manusia ya. Nah, ini kan kalian pasti sudah belajar ya di tematik ya, mata pelajaran tematik pasti pernah membahas tentang bahwa pohon-pohonan itu memberikan oksigen kepada manusia. Nah, bayangkan kalau misalnya di dunia ini pohon nggak ada, terus manusia mau nafasnya oksigennya dari mana? Nah, itu ya. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa pohon-pohonan. Jadi sangat penting bagi kita sebagai manusia yaitu merawat dan melestarikan lingkungan alam, termasuk pohon-pohonan ya, terus apalagi ya, bukan hanya tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan, tetapi juga makhluk lain selain manusia ya. Ya, itu termasuk juga melestarikan lingkungan ya. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak sudah dibuka halaman 114. Nah, ya, di situ anak-anak bisa membaca ya bahwa yang menciptakan makhluk hidup semuanya itu adalah siapa? Siapa yang menciptakan semuanya itu? Adalah Tuhan. Betul. Ya, Tuhan atau Allah. Allah lah yang menciptakan semuanya ya, menciptakan makhluk hidup, menciptakan manusia, menciptakan hewan, semuanya ya. Jadi matahari, bulan, dan bintang, dan bumi segala isinya itu adalah semuanya ciptaan Tuhan. Nah, kita harus bersyukur karena Tuhan itu udah memberikan segalanya kepada manusia. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai manusia harus bersyukur ya. Nah, oke. Untuk mengingat kembali ya tentang apa yang tadi Bapak udah jelaskan ya. Nah, yuk kita buka bukunya halaman 115 ya, halaman 115 nih, yaitu kisah penciptaan ya. Anak-anak boleh baca ya, boleh baca di rumah ya. Tapi dalam video ini Bapak akan membacakan biar anak-anak juga sambil mendengarkan, boleh juga baca di rumah ya, sambil membaca di rumah boleh ya. Oke, Bapak bacakan halaman 115. Kisah penciptaan. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 24. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, hanya ada air di mana-mana. Seluruh permukaan bumi gelap. Maka berfirmanlah, jadilah terang. Setelah itu, Allah memisahkan terang dan gelap. Lalu Allah menamakan terang itu siang dan gelap itu malam.
Itulah hari pertama Allah mencipta. Pada hari kedua, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Maka tidak lama kemudian muncullah cakrawala. Dan Tuhan memisahkan air yang di bawah cakrawala itu dari air yang ada di bawahnya. Nah, itulah yang disebut dengan hari kedua. Pada hari ketiga, Allah berfirman lagi, berkumpullah air pada satu tempat. Lalu Allah menamai tanah yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Setelah itu Allah berfirman lagi, hendaknya tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Ya, maka tumbuhlah dari tanah itu bermacam-macam tumbuhan. Hari keempat, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Maka jadilah matahari untuk menerangi siang dan bulan untuk menerangi malam. Allah melihat semuanya itu baik. Hari kelima, Allah berfirman lagi, hendaklah ikan berenang dalam air dan burung-burung berterbangan di atas bumi. Kemudian Allah memberkati ikan dan burung-burung itu supaya mereka berkembang biak dan menjadi banyak. Allah melihat semuanya itu baik. Hari ke-6 berfirmanlah Allah, hendaklah dari bumi muncullah ternak dan binatang-binatang liar dan melata. Maka muncullah kambing, domba, sapi, kerbau, kuda, kemudian muncul lagi singa, harimau, kucing, anjing, gajah, ular, dan lain-lain. Setelah itu Allah berfirman, baiklah kita jadikan manusia menurut rupa kita, supaya mereka menguasai segala ikan di laut, burung-burung di udara, dan semua binatang. Maka Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut rupa Allah sendiri. Kepada manusia itu Allah bersabda, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah muka bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang jinak maupun liar. Maka jadilah demikian. Allah melihat semuanya itu baik. Demikianlah Allah menciptakan dunia dengan segala isinya. Pada hari ketujuh Allah berhenti mencipta dan beristirahat. Hari itu disebut hari Tuhan bagi manusia. Semua orang berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Setelah tadi Bapak membacakan cerita di halaman 115 sampai dengan 116, yaitu tentang kisah penciptaan. Nah, berarti anak-anak sudah tahu ya bahwa yang menciptakan semuanya itu adalah Allah atau Tuhan. Nah, sebelumnya juga Bapak yakin di pelajaran kelas 2, di kelas 1, anak-anak pasti juga sudah belajar tentang kisah penciptaan. Tapi pada kali ini Bapak coba mengingatkan kembali pada anak-anak yang ya pasti ada anak yang lupa, ada yang, Pak saya penciptaan hari ketiga lupa Pak. Nah oke, Bapak sebutkan lagi ya tadi ya urutannya ya. Jadi Allah menciptakan bumi dan isinya selama berapa hari? Selama 6 hari ya. Selama 6 hari. Hari pertama Allah menciptakan apa? Yaitu Allah menciptakan terang dan gelap. Itulah yang nantinya disebut dengan siang dan malam ya. Hari kedua ya Allah menciptakan apa? Menciptakan cakrawala yang nantinya itu akan kita kenal dengan langit ya. Hari ketiga Allah menciptakan apa hari ketiga? Apa? Iya, betul sekali. Yaitu Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Yaitu adalah ciptaan hari ketiga. Setelah itu di hari keempat, Allah menciptakan apa? Yang ada di langit. Temannya langit apa tuh? Yang menghiasi langit. Yaitu matahari, bulan dan bintang. Ya, betul. Itu ciptaan hari keempat. Ya, hari kelima. Allah menciptakan apa? Binatang yang ada yang terbang tuh. Burung, iya. Binatang yang ada di udara dan juga binatang yang ada di lautan. Ya, itulah adalah ciptaan hari ke-5 ya. Dan hari ke-6 Allah menciptakan apa? Binatang yang di darat. Dan untuk melengkapi semuanya itu ya dibuatlah manusia atau diciptakannya manusia, yaitu untuk
menguasai dalam arti positif ya, untuk menjaga, bukan menguasai, maaf. Menjaga ya, menjaga dan merawat segala ciptaannya Tuhan. Dari semua ciptaan yang udah Tuhan ciptakan, manusialah yang diberi mandat atau tugas oleh Allah untuk merawat dan menjaga semua ciptaannya itu. Coba bayangkan, beruntung nggak manusia yang dikasih tugas oleh Allah. Nah, kita nggak bisa membayangkan kan kalau misalnya hewan yang diberikan tugas oleh Allah untuk merawat, mereka mana ngerti ya. Mereka kan hidup hanya menggunakan insting ya, tidak berpikir seperti kita manusia. Nah, itulah maka kita harus bersyukur. Dan kita juga dalam kisah penciptaan, kita diciptakan yaitu menurut gambar dan rupa Allah ya, gambar dan rupa Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kita hidup di dunia yaitu mewakili Allah ya. Jadi segala sikap dan perbuatan kita ya itu mewakili Allah. Jadi kalau kamu perbuatannya jahat, berarti kamu sudah tidak sejalan dengan Allah. Berarti kamu ibaratnya jadi anak yang nakal ya. Kamu melanggar aturan. Nah, itu yang disebut dengan tergoda oleh roh jahat atau godaan iblis ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, sampai sini anak-anak udah ingat belum? Udah hafal belum? Ya, Bapak harap anak-anak sudah ingat kembali ya. Sudah mulai hafal kembali tentang kisah penciptaan. Nah, oke, sekarang kita jawab pertanyaannya yang ada di buku cetak itu di halaman 116 ya. Bapak minta tolong anak-anak, yuk disiapkan apa? Alat tulisnya ya. Yang belum ambil alat tulis, silahkan diambil alat tulisnya yuk. Oke, sudah? Oke, Bapak rasa sudah ya? Oke, yuk kita baca pertanyaannya bersama-sama. Nomor 1. Bagaimana keadaan bumi sebelum Allah mencipta? Bagaimana keadaan bumi? Kosong ya. Kosong. Ya, anak-anak boleh tulis di situ kosong ya, dan tidak ada isinya ya. Ya. Anak-anak boleh tulis kosong dan tidak ada isinya ya. Kosong dan tidak ada isinya. Ya, nomor 1 kosong dan tidak ada isinya ya. Oke. Tulis pelan-pelan. Nanti juga Bapak akan tampilkan di sini nih. Sini nanti ada tulisannya ya. Ya, nanti anak-anak silahkan tulis ya, kosong dan tidak ada isinya. Ya, itulah keadaan bumi sebelum Allah menciptakan ya. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Nomor berapa? Nomor 2. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta? Ya, bagaimana Allah menciptakan alam semestanya itu? Ya. Oke. Allah, anak-anak boleh tulis ya di situ, Allah menciptakan alam semesta ya. Ya. Selama 6 hari ya. Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari ya. Oke. Anak silakan tulis Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari. Oke, yuk silakan ditulis. Oke. Oke, sudah? Oke, nanti boleh di pause ya. Ini kan video anak-anak, kalau misalnya Bapak kecepatan ngomongnya, di pause saja nggak apa-apa ya. Dan ada jawabannya nanti di sini nih ya. Nih di sini ya. Oke. Nomor berapa? Nomor 3 ya. Pada hari ketiga Allah menciptakan apa? Ayo, apa tadi Bapak sudah sampaikan loh dalam penjelasan yang tadi. Hari ketiga Allah menciptakan ini. Apa? Menciptakan apa Allah? Iya. Tulis nomor 3, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji ya. Ya, tulis di nomor 3, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji ya. Oke. Ya, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji.
Oke, kita lanjut. Nomor 4. Nomor 4. Ya. Kapan Allah menciptakan ikan di air dan burung di udara? Nah, ini pada hari keberapa ya tadi ya? Burung-burung di udara dan burung burung-burung di udara dan ikan-ikan di lautan pada hari keberapa nih? Allah menciptakannya itu pada hari keberapa? Ayo. Tadi Bapak udah kasih tahu loh hari keberapa loh. Ayo. Hari keberapa ya? Keberapa? Keempat. Salah. Hari kelima ya, ditulis hari kelima ya. Hari kelima. Nomor 4 tulis hari kelima. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Nomor 5, nomor terakhir. Bagaimana keadaan semua ciptaan Allah? Ya, kondisinya ciptaan Allah tuh gimana pada awal mulanya? Apa? Iya, baik adanya. Anak-anak boleh tulis di nomor 5, Allah menciptakan semuanya itu baik adanya, ya. Sekali lagi, Allah menciptakan semuanya itu baik adanya, ya. Allah menciptakan semuanya itu baik adanya. Oke. Oke, sudah? Oke, Bapak rasa sudah ya? Oke. Nah, anak-anak, setelah tadi anak-anak menjawab pertanyaan yang sudah dituliskan ke buku cetak, ya, Bapak mengajak anak-anak semua untuk masuk dalam kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan sekitar, ya. Kita juga butuh lingkungan alam yang baik, ya. Kalau lingkungan alam kita tidak baik, maka hidup manusia pun menjadi tidak baik. Nah, artinya apa? Bahwa kita sebagai manusia harus bersama-sama atau bekerja sama dengan semua makhluk hidup agar hidup kita menjadi nyaman, ya, menjadi tenang, menjadi asri, menjadi bahagia, yaitu kita harus bersama-sama dan bekerja sama, ya. Nah, apalagi santo pelindung sekolah kita, yaitu Santo Fransiskus Assisi, mengajarkan bahwa semua makhluk hidup itu adalah saudara, ya. Artinya bukan hanya sesama dengan manusia saja kita menganggap saudara, tetapi bahwa selain manusia, makhluk hidup lain itu adalah saudara. Misalnya saudara pohon, saudara kucing, saudara anjing, saudara matahari, saudara bulan, saudara langit, dan semuanya. Nah, itulah yang menjadi nilai-nilai dalam spiritualitas Santo Fransiskus Assisi. Dan kita sebagai anak-anak yang sekolah di sekolah Assisi, ya, Santo Fransiskus Assisi, harusnya kita bisa melakukan hal itu dengan cara yang tadi. Bagaimana yang bisa kita lakukan untuk melestarikan alam, ya, dan lingkungan sekitar? Banyak kok cara yang bisa kita lakukan. Yang paling mudah apa? Misalnya kita mau menanam pohon, ya, itu cara yang paling mudah. Atau kalau kamu susah untuk menanam pohon, kamu membeli pohon di tukang tanaman, terus kamu rawat pohon itu. Nah, itu juga salah satu langkah yang sangat bagus, ya. Langkah yang mudah yang bisa kalian lakukan. Terus langkah apa lagi yang bisa kalian lakukan? Ini paling gampang nih, ya. Kalau kalian habis jajan, nah, sampahnya, nah, kalian bisa buang di tempat sampah. Jangan membuang sampah di mana? Sembarangan. Misalnya habis dari kantin makan terus buang sembarangan, apa yang akan terjadi? Sampah itu akan menumpuk dan ketika hujan kan menjadi banjir, apalagi membuang sampahnya di sungai. Nah, ini yang menjadi kebiasaan kita sebagai orang Indonesia, ya. Kebiasaan kita dan pemikiran kita, ya, menganggap bahwa ya udah nggak apa-apa, lingkungan sekitar nggak penting, ya, padahal sebenarnya salah,
ya. Dan tadi Bapak bilang bahwa kita harus menganggap semua makhluk hidup itu saudara, sehingga kita punya rasa untuk menghargai, merawat dan menjaganya, ya. Nah, tadi tidak membuang sampah sembarangan. Dan terakhir, apalagi yang bisa kalian lakukan? Misalnya, kalian mengambil sampah, misalnya sampah-sampah yang botol, ya. Kalian lalu mendaur ulang itu menjadi sebuah barang yang antik, barang yang berguna, misalnya dari botol bekas menjadi tempat pensil. Nah, itu adalah salah satu cara-cara yang bisa kalian lakukan, ya. Nah, itu adalah aksi nyata yang bisa kalian lakukan di rumah, ya, ataupun ketika kalian melihat bahwa ada sampah yang kira-kira wah, bisa dimanfaatkan nih. Nah, itu bisa kalian daur ulang, ya. Jadi itu nggak ada alasan lagi bagi kita sebagai manusia untuk tidak menjaga lingkungan, ya. Karena kalau bukan manusia yang menjaga lingkungan, siapa lagi, ya. Nah, itu tugas kita sebagai manusia. Oke, anak-anak, di penghujung pelajaran kali ini, sekali lagi ada tugas tambahan untuk anak-anak semua. Bapak minta anak-anak kerjakan di buku cetaknya lagi, ya. Anak-anak kerjakan sendiri, ya. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan banyak hal tentang melestarikan lingkungan alam, ya. Nah, anak-anak Bapak minta untuk mengerjakan tugas di halaman 118 sampai dengan 119 bagian 1 dan 2. Itu bagian pilihan ganda dan bagian isian, ya. Jadi Bapak minta anak-anak kelas 3 untuk mengerjakan tugas tambahan. Artinya anak-anak mengerjakan tugas sendiri, ya, di halaman 118 sampai dengan 119 yang pilihan ganda dan bagian isian, bagian 1 dan 2, ya. Seperti biasa, nanti hasil tugasnya itu difoto lalu dikirim ke WA Bapak, ya, WhatsApp Bapak. Ya, minta tolong sama papa mamanya setelah mengerjakan tugas di halaman 118 sampai 119 bagian 1 dan 2 difoto lalu dikirim ke WhatsApp Papa Paul. Oke? Paham semuanya? Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak juga meminta maaf bila dalam video pembelajaran ini masih banyak kekurangan, masih ada salah-salah ucap yang Bapak ucapkan, masih banyak penjelasan Bapak yang mungkin menurut anak-anak terlalu kecepatan, ya. Bahwa Bapak sebenarnya ingin kita bisa belajar kembali bersama-sama di sekolah. Tapi karena keadaan yang seperti ini yang tidak memungkinkan kita bisa belajar di sekolah. Jadi harapan Bapak, anak-anak tetap bawa dalam doa semoga wabah corona ini segera selesai dan berlalu, sehingga kita dapat belajar kembali di sekolah. Amin. Amin, ya. Oke, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup, ya. Kita doa salam Maria kembali, ya. Oke. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Fransiskus Assisi, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.